langsung saja. Nah, akhir-akhir ini kita melihat di berbagai media sosial, terutama di YouTube, kemudian di uh, berita-berita yang dituliskan oleh beberapa media di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa ada gerakan protes yang muncul dari anak muda, terutama gerakan mahasiswa di Amerika Serikat, di Australia, kemudian di beberapa negara lainnya, memprotes terkait dengan penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, kemunculan gerakan kaum muda ini, terutama di Amerika, yang selama ini dianggap Amerika ini secara terang-terangan mendukung Israel. Nah, tapi ternyata warga negaranya justru tidak mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina, terutama gerakan yang muncul dari anak muda. Nah, hari ini saya bersama Ibu Dina Soleman. Nah, beliau ini juga punya konsen terhadap isu-isu Timur Tengah, terkhususnya mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, Bu Dina ini juga seorang akademisi di Universitas Pajajaran ya, terkait dengan hubungan internasional. Nah, Bu, apa sih yang kemudian Ibu lihat ini kemunculan gerakan kaum muda di Amerika yang juga berdampak di beberapa negara yang lain, tapi di Indonesia sendiri kayaknya masih adem-adem wae nih, Bu. Hmm. Baik, mungkin kita ini ya pertama tentu terima kasih atas undangannya untuk bisa ngobrol di podcast ini. Ya, pertama tentu kita cek dulu ya kenapa sih kok anak-anak muda Amerika Serikat dan mereka ini kan dari sisi umur masuk ke generasi Z ya, Gen Z ya, Ya, Gen Z. Nah, kenapa kok mereka tiba-tiba bangkit, kemudian bahkan ini ya meskipun direpresi, diancam akan dipecat, terus juga bahkan juga ancaman nanti kalian nggak bisa dapat kerja loh kalau ikut aksi demo ini gitu ya, karena ini wajahnya udah dipindai semua nih sama AI, kan ada ancaman seperti itu juga. Tapi dan bahkan yang tadi malam itu di UCLA di Los Angeles Universitas apa ya, pokoknya UCLA gitu. Nah itu bahkan dipukulin sama ini ya preman-preman, ya pastilah mereka orang-orang Zionis, dipukulin, dari betul-betul mengalami kekerasan fisik, tapi mereka tetap bertahan. Nah ini menurut saya itu luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya, untuk era belakangan ini. Tapi sebenarnya ternyata kalau kita cek sejarahnya dulu, memang kampus-kampus di Amerika Serikat itu memang punya sejarah, punya rekam jejak untuk bangkit melawan berbagai eh, ketidakadilan yang mereka saksikan gitu ya. Misalnya tahun 60-an mereka tuh demo besar-besaran di kampus-kampus dan sama mengalami represi juga dari aparat itu untuk menentang perang Vietnam. Akhirnya kan memang perang Vietnam berhenti ya, dan Amerika Serikat ya, keluar dari Vietnam. Kemudian tahun 80-an, akhir 80-an itu demo juga sama besar-besaran, dan waktu itu juga bikin tenda juga mirip dengan yang terjadi hari ini, itu untuk menentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Nah, tuntutan yang zaman itu dengan tuntutan yang sekarang itu juga mirip juga. Apa itu? Divestasi. Jadi sekarang anak-anak muda di kampus-kampus di Amerika itu menuntut agar kampus-kampus mereka melakukan divestasi atau menarik investasi mereka dari perusahaan-perusahaan Israel. Karena ternyata ketika dicek ya datanya juga udah tersebar juga di media sosial, ternyata kampus-kampus itu di Amerika tuh kaya raya ya. Jadi mereka berinvestasi di perusahaan-perusahaan senjata gitu kan, misalnya di Elbit gitu, terus di BAE, dan senjatanya sekarang ini dipakai untuk genosida di Gaza. Jadi ada hubungan langsung gitulah antara uh, apa yang dituntut oleh mahasiswa ini dengan apa yang terjadi di Gaza. Jadi kampus mereka ini ternyata dapat keuntungan gitu ya dari industri senjata yang kemudian dipakai Israel. Nah, kemudian pertanyaannya nih, tadi kata Bang Ali, terus kalau Indonesia kok adem-adem aja gitu ya? Mungkin belum gitu.
atau mungkin juga belum menemukan relasi langsungnya gitu ya. Kalau mahasiswa di Amerika kan jelas banget ya. Oh, ternyata kampus mereka tuh punya saham nih di perusahaan-perusahaan senjata. Oh, ternyata kampus-kampus mereka tuh punya riset bersama dengan Israel. Mereka punya kerjasama antar universitas. Nah, kan hubungannya langsung banget ya. Sehingga ketika melihat kekejaman di Gaza, melihat genosida di Gaza yang itu tersebar luas di media sosial, dan generasi Z itu kan mendapat informasinya dari media sosial ya. Ya. Mereka sangat akrab dengan media sosial, sehingga informasinya sangat cepat sampai ke mereka apa yang terjadi di Gaza. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya, nggak tahu nih kalau Bang Ali ngelihat eh, teman-teman mahasiswa, apakah mereka belum ngelihat kaitannya, ngapain sih kita harus membela Palestina dengan cara semilitan itu gitu ya. Kalau saya Iya, prediksi saya karena belum menemukan hubungannya itu ya. Bu. Nah, saya juga melihatnya begini terkait dengan apa ya selain Ibu sampaikan tadi bahwa ada kepentingan kapitalisme secara global ya, ada kesamaan antara apa yang terjadi di Palestina dengan apa yang terjadi di Indonesia dalam pengertian penjajahan secara ekonominya lah. Walaupun Indonesia tidak mengalami proses genosida yang mengerikan seperti di Palestina, tapi paling tidak kita sampai saat ini masih terus bergantung terhadap kapitalisme internasional. Nah, bagi saya untuk anak muda, bagi kita kaum muda hari ini, yang pertama kita tidak bisa melupakan sejarah, karena faktor sejarah itu juga menentukan bagaimana kita melihat Indonesia masa depan. Nah, misalkan yang di awal tadi saya bilang bahwa Palestina merupakan satu negara yang pertama kali mendukung Indonesia untuk merdeka, bahkan itu dukungan itu muncul di tahun 1944, bahkan sebelum Indonesia diproklamirkan di tahun 1945. Nah, selain itu misalkan Soekarno dan Muhammad Hatta ketika uh, siapa namanya ya yang memproklamirkan pertama kali Israel untuk merdeka, David Ben Gurion yang memproklamirkan Indonesia Israel untuk merdeka, itu sudah ditolak oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita karena menganggap bahwa Israel itu hanya sekedar negara boneka yang dibentuk oleh kelompok imperialisme. Nah, itu juga ditunjukkan sikap kita sebagai bangsa yang pernah dijajah itu lewat bagaimana ketika Soekarno menolak untuk bergabung dengan negara-negara imperialis dengan mengadakan konferensi Asia Afrika. Nah, dalam konferensi Asia Afrika, walaupun ada beberapa negara yang coba mengundang Israel, termasuk Cina, waktu itu kalau sekarang tidak lagi ya posisi Cina di situ, karena ada perubahan geopolitiknya. Nah, kemudian juga posisi India yang juga masih malu-malu waktu itu, bukan malu-malu tapi setengah hati lah. Tapi hasil konferensi Asia Afrika kemudian sampai ke konferensi di Kolombo ya, konferensi Kolombo, kemudian ke konferensi Asia Afrika kayak yang di Bogor, itu mengambil sikap Indonesia mendorong agar tetap negara-negara Asia Afrika berposisi mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, artinya faktor sejarah ini penting. Bahkan misalkan akhir-akhir ini kita euforia terkait dengan Indonesia yang mau masuk Olimpiade ya. Nah, jangan juga dilupa bahwa kita pernah keluar dari Olimpiade. Soekarno berposisi bahwa selama Olimpiade masih menerima Israel, Indonesia tidak akan bergabung dengan Olimpiade. Nah, akhirnya dia disanksi tuh, waktu itu Indonesia disanksi, nggak bisa ikut Olimpiade. Marahlah Soekarno, bikin Ganevo. Nah, ini keren ini. Nah, Ganevo ini salah satu olahraga yang dibentuk untuk forum organisasi olahraga yang dibentuk untuk melawan Olimpiade. Nah, ini ada tandingan politik yang dibuat oleh Soekarno untuk menunjukkan sikap kita terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, nggak tahu hari ini banyak anak muda yang euforia terhadap olahraga dalam tanda kutip, tapi faktor sejarah ini juga menentukan posisi kita terhadap Palestina. Nah, kemudian selain faktor sejarah juga ada faktor ekonomi politik. Saya setuju dengan Ibu tadi bahwa yang pertama
sejak tahun 2008 ya, atau jangan 2008 lah, kalau imajinasinya bisa dipanjangkan sedikit ke belakang, misalkan kapitalisme ini sudah mengalami krisis sekitar 3 kali. Kita bisa ingat ketika muncul sebagai apa ya, satu kekuatan ekonomi politik uh, yang di apa ya, secara teorinya dibilang liberalisme, atau tokoh apa ya, tokoh kapitalisme awal intelektualnya si Adam Smith. Ini kan banyak orang waktu itu menganggap bahwa kapitalisme ini menjadi satu sistem yang akan membawa masa depan umat manusia ke arah lebih baik. Nah, ternyata tahun 1930-an diikuti dengan perangnya, juga terjadi krisis. Krisis pertama kapitalisme di tahun 1930-an. Yang tadinya negara dianggap tidak boleh mengintervensi pasar, akhirnya muncullah satu teori yang namanya teori Keynesian. Intelektualnya John Maynard Keynes ya, yang bilang bahwa negara harus mengintervensi pasar. Kemudian tahun 1970-an krisis lagi, muncullah deklarasi apa? Neoliberalisme ya. Neoliberalisme yang menggantikan teori Keynesian, mengadopsi liberalisme lama. Nah, tapi sejarah krisis kapitalisme ini selalu diikuti dengan perang. Nah, ini kejahatannya kapitalisme bagi saya. Kenapa selain dia menindas buruh, selain dia merusak lingkungan, selain menurunkan harga-harga BBM, selain juga menaikkan harga-harga bahan pokok, cabai, dan lain sebagainya, itu juga punya kaitan dengan sistem kita hari ini secara global. Apa yang dirasakan oleh ibu-ibu kita di desa-desa yang mengalami harga-harga cabai mahal, bawang merah mahal, dan sebagainya, punya kaitan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Yang paling jahat dari kapitalisme adalah setiap kali krisis dia menciptakan perang. Dan ketika krisis dan menciptakan perang, yang paling dikorbankan adalah rakyat kecil. Dan yang paling merasakan sakitnya adalah ibu-ibu perempuan. Nah, ini yang ibu-ibu hamil, atau ya perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan bayi, dan lain sebagainya, yang harus paling merasakan penderitaan ini. Kenapa perang? Karena cara paling ampuh kapitalisme itu mengatasi krisisnya adalah dengan menjual senjata. Jadi ketika produk-produk di luar, produk-produk alutsista ini tidak laku, misalkan bahan-bahan pokok, barang-barang retail dan sebagainya tidak laku, jalan satu-satunya adalah menciptakan perang. Nah, Palestina itu membuktikan itu. Jadi karena sejak lama ya, sejak Israel kemudian mulai menjajah Palestina, juga diikuti dengan bagaimana perang itu terus ada. Dan kapitalisme tidak mau menyelesaikan persoalan Palestina. Artinya negara-negara unipolar ya, bipolar itu, karena dia akan terus menjaga modalnya tetap berakumulasi. Apalagi saat inilah, dari tahun 2008 sampai saat ini, sistem ekonomi kapitalisme itu semakin hari semakin mengalami krisis yang begitu akut sampai pada puncaknya. Nah, saya teringat mungkin kalau di Indonesia paling dianggap sesuatu yang berbahaya ya, Lenin lah, atau orang dianggap komunis begitu. Nah, Lenin itu pernah bilang ya, imperialisme itu membagi negara itu bukan lagi batas-batas wilayah, tapi dibagi berdasarkan batas-batas perusahaan. Jadi Indonesia itu dibagi, misalkan ini punya perusahaan apa nih, nah Palestina ini punya perusahaan apa, nah perusahaan-perusahaan ini sebenarnya punya punya bos, salah satu bos di atas, yang juga sebenarnya dia mendanai hampir seluruh proses perang yang ada di Palestina, bahkan di Ukraina hari ini, bahkan juga upaya konflik antara Cina dan Taiwan yang juga mulai bergejolak. Nah, ini sebenarnya dalam upaya bagaimana menyelamatkan krisis kapitalisme, bagaimana terus mengakumulasi keuntungannya terus berlimpah. Dan siapa yang paling dirugikan dari seluruh proses penindasan kapitalisme lewat perang, lewat menguasai satu negara dengan mengobrak-abrik budayanya, mengobrak-abrik pikirannya. Yang paling dirugikan adalah kita mahasiswa, karena rata-rata anak muda di Indonesia, khususnya kalau di Maluku Utara ya, khususnya di daerah saya, itu paling banyak orang tuanya petani, orang tuanya buruh, yang setiap hari merasakan bensin naik, setiap hari merasakan biaya pendidikan mahal, dokter-dokter yang kurang, padahal tambangnya banyak, dan lain sebagainya.
Nah, itulah kenapa posisi kita anak muda mendukung Palestina itu penting. Karena kalau kapitalisme dan imperialisme ini tidak dilawan oleh anak muda, justru perang itu bukan hanya terjadi di Palestina, tapi juga akan terjadi di Indonesia, bukan saat ini ya, tapi hukum sejarah akan terus bergerak. Apalagi sekarang ada ancaman perang dunia ketiga yang sudah mulai mulai bergejolak ya, walaupun tidak belum terlalu meluas, tapi kalau itu terjadi ya orang-orang kecil kayak mahasiswa kita ini juga pasti berdampak. Karena kita nggak punya akses untuk pergi ke bulan kan, nggak bisa hubungi siapa itu, si Elon Musk, bawa kita ke bulan dong atau ke mana, planet Mars. Kita hanya bisa pakai perahu, kalau nggak pakai motor, paling tidak ya sewa mobil gitu. Hmm. Gitu Ya, Bu. Nah, benar-benar sekali. Jadi saya setuju sekali tadi yang disampaikan. Eh, eh, Palestina itu dalam kerangka berpikir seperti ini, Palestina itu sebenarnya adalah front terdepan melawan kapitalisme Barat sebenarnya. Kapitalisme yang betul-betul haus kekuasaan, haus uang yang saat ini bentengnya ada di Israel gitu. Jadi Israel itu bisa kalau diistilahkan itu bridgehead ya. Jadi poskonya neo imperialisme Barat di Timur Tengah itu Israel gitu kan. Kita kalau seandainya Israel itu runtuh, dengan cara apa Israel bisa runtuh? Dengan cara mematahkan pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya apa ya? Kapitalisme Barat ini gitu kan. Kapitalis ya kita mungkin bisa menyebutnya rezim neoliberal yang berkuasa hari ini di ekonomi global itu. Sementara yang ada terdepan sekarang yang betul-betul head to head dengan Israelnya adalah Palestina gitu. Nah, artinya kita yang di Indonesia yang jauh dari Timur Tengah gitu ya, ya kita juga punya tanggung jawab untuk membantu gitu kan, untuk membantu dengan cara apa yang kita bisa dari Indonesia karena kita dengan melihat seperti ini kita melihat benang merahnya. Oh, berarti sebenarnya Palestina itu sedang berjuang. Sebenarnya kalau menang kita juga mendapatkan manfaatnya juga. Kita juga menjadi merdeka. Merdeka secara ekonomi gitu kan. Nah, untuk itu saya memang sih mendorong agar narasi seperti ini disebarluaskanlah ke teman-teman mahasiswa gitu ya, supaya mereka bisa ngelihat eh, dan mendapatkan jawaban mengapa sih harus membela Palestina, mengapa harus bersuara, mengapa harus melakukan aksi untuk membela Palestina, dan yang terpenting hari ini menyikapi apa yang terjadi di Amerika Serikat, mahasiswa Indonesia hari ini tuh perlu bangkit untuk menyatakan solidaritas dengan apa yang dialami oleh teman-teman mereka di Amerika. Itu penderitaannya atau perjuangan itu berat banget loh. Mereka bahkan di Kolombia itu mereka tuh sampai di blokade, nggak bisa dapat akses air sama makanan. Terus akhirnya kan keluar masuk juga dihalangin, mereka tertahan di dalam. Akhirnya apa? Dari sela-sela pagar itu dimasukinlah air dan makanan. Sampai segitunya gitu. Terus mereka terancam banyak hal, tapi mereka tetap bertahan. Nah, kita di Indonesia tuh padahal kan yang diharapkan ya bersuara gitu ya, membangun narasi bersama atau menyatakan solidaritas bahwa oke, kami sesama mahasiswa sama-sama nih, kami akan dukung Palestina, kami akan melakukan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi global yang menjadi pilar-pilarnya Israel. Nah, gitu sih. Harapannya seperti itu, mudah-mudahan sampai ya ke teman-teman mahasiswa. ya Bu, nah saya setuju Bu. 10 menit lagi ya Bu. Nah, saya setuju bahwa penting ini direspon, apalagi ini kan bulan Mei ya. Bulan Mei ini sebenarnya bulannya mahasiswa lah. Bukan bulan madu, tapi bulan apa ya? Bulan perlawanan lah. Apalagi kita tahu ada tanggal 1 Mei, Hari Buruh, tanggal 2 Mei hari ini ya Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Nah, kemudian nanti tanggal 8 Mei ada Hari Marsina ya, Hari Kematian Marsina. Kemudian tanggal 21 Mei itu hari kejatuhannya Soeharto atau Hari Reformasi lah. Nah, saya pikir ini penting direspon karena di Amerika, saya lihat juga ada di Australia, di Paris. Ini keren apa gerakannya itu mulai lebih genuine itu kreatif dan inovatif
tapi bisa memukul kekuatan imperialis yang langsung ke jantungnya ya, karena mereka direpresi hari ini walaupun pakai tenda dan lain sebagainya. Tapi ini menarik kalau dicoba di Indonesia di bulan perlawanan ini. Misalkan kita camping bareng di istana kan, atau camping bareng di kampus-kampus, setiap kampus bikin camping lah, bela Palestina, suarakan berbagai masalah-masalah rakyat di Indonesia yang juga nanti tanggal berapa ya? Tanggal 1 atau tanggal berapa? Tanggal 3 atau sekarang ini kan harga BBM mau naik. Harga beras juga belum turun-turun. Saya sekarang sering belanja ke pasar masih 18.000 sampai 20.000 ya. Nah ini mahal sekali ya. mahal Bu di Maluku Utara. Nah ini penting direspon secara bersama, bukan karena kita berbeda dengan Palestina, tapi sama kita. Tadi saya setuju kita adalah Palestina yang mungkin kita menghadapi masalahnya masih belum terlalu berat ya seperti Palestina. Tapi kita sama-sama ditindas terlalu berat itu karena mereka setiap hari harus berhadapan dengan pistol dan senjata, berhadapan dengan dentuman bom setiap hari. Kita mungkin dentuman bomnya bukan pakai bom yang asli, tapi mungkin dengan undang-undang. Bomnya itu pakai aturan hukum lah untuk menindas kita. Tapi nah itu saya berharapnya begitu karena bulan Mei. Jadi saya juga mengajak di seluruh anak muda di Indonesia, mahasiswa dan masyarakat secara umum lah, mau melampaui batas-batas suku, ras dan agama ya. Kita punya problem yang sama, kita masih dijajah secara ekonomi dan Israel masih menghadapi penjajahan yang lebih mengerikan. Dan yang bikin saya sedih itu Bu, setiap kali melihat Palestina, saya selalu mengingat ibu saya. Mengingat saudara perempuan saya, karena apalagi ada anak bayi perempuan yang bukan berarti saya tidak sedih melihat anak bayi laki-laki atau laki-laki yang meninggal ya. Tapi kok bisa ya justru yang paling banyak merasakan penderitaan dari penjajahan Palestina itu korbannya lebih banyak perempuan. Dan perempuan ini kan sepanjang sejarah peradaban manusia, mereka selalu ditempatkan entah di sisi hukum, politik, dianggap sebagai manusia nomor 2, tidak punya kontribusi terhadap peradaban dunia. Padahal perempuan adalah sumber kehidupan dan mama-mama Palestina telah melahirkan anak-anak Palestina yang berani berjuang untuk menentang imperialisme. Dan ini saya sampai saat ini masih tetap konsisten mendukung Palestina merdeka atau setiap bangsa yang ingin merdeka, karena selalu mengingat ibu saya yang saat ini juga menghadapi masalah yang sama. Seperti itu, Bu. Ya, mudah-mudahan obrolan kita kali ini ya menggugah semangat teman-teman mahasiswa, anak-anak muda dari berbagai penjuru Indonesia ya. Dan kita nantikan ada aksi-aksi nih ya, aksi-aksi solidaritas terhadap para mahasiswa yang sedang berjuang di Amerika, karena posisi mahasiswa Amerika itu penting banget ya, karena kan pendukung terbesarnya Israel kan Amerika gitu ya. Perjuangannya mahasiswa di Amerika itu garda terdepan juga ini kan gitu ya. Nah kita di Indonesia membantu untuk membantu mereka dengan melakukan aksi serupa di Indonesia, dan juga tentu saja jangan kita lupakan juga ini juga dalam rangka membela Palestina gitu ya. Jadi kadang-kadang isu itu kadang orang media tuh dengan cara-cara tertentu menggeser isu. Jadi seolah difokuskan ini di Amerika, tapi kemudian pemberitaan tentang Gazanya jadi berkurang gitu ya. Kita tetap harus selalu mengingat bahwa ini tentang Gaza loh, ini tentang Palestina loh gitu ya. Oke Bu, makasih banyak, ini waktunya sudah agak sedikit jauh, kita udah lewat 30 menit. Nah mungkin kita bisa ngobrol lagi ya, ngobrol lebih banyak, nggak bisa langsung di Zoom ini. Nah yang terakhir ya, Free Palestine.